Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Desi Widiawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pati dari SMK Bina Tunas Bakti. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Bu Septitri Widiastuti dan pengajar praktek Bapak Yasin. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Bu Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Bu Septi. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Septi terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah Bu Septi lakukan pada hari Rabu ya. Iya, nah, tujuannya di sini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, seperti itu. Nah, sebelumnya bagaimana Bu Septi perasaannya? Apakah sudah lega atau gimana setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Alhamdulillah lega karena semuanya berjalan dengan lancar. Iya, muridnya juga bisa dikondisikan. Mereka bisa dikondisikan dengan baik ya. Karena memang sudah jam ke-5-6 habis istirahat ya. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan kembali terkait area pengembangan yang ingin dicapai Bu Septi, apakah sudah dicapai kemarin waktu observasi, kemudian langkah-langkahnya apa yang telah dilakukan? Mulai dari area pengembangan dulu. Iya, mulai dari area Untuk area pengembangan ada yang bagian pengetahuan sama keterampilan. Untuk yang pengetahuan kemarin saya berikan membantu dari peserta didik kepada mereka itu tentang bagaimana cara menyelesaikan SLDP dengan metode yang kurang. Iya. Itu untuk pengetahuannya. Saya harap mereka bisa mencoba sendiri dengan langkah-langkah yang sudah diberikan di LKPD. Beberapa cara untuk menyelesaikan SLDP dengan campuran sampai ketemu semuanya. Kemudian untuk keterampilannya nanti diharapkan peserta didik itu dapat menyelesaikan SLDP tadi yang berdiri dengan soal cerita. Kalau di pengetahuan itu hanya sebatas variabel saja. Tapi kalau di keterampilan saya harap mereka sudah bisa menyelesaikan dalam bentuk soal cerita langsung. Jadi langsung dengan kontekstualnya itu ya, dari penyiapan TKP, dari mulai item juga. Oh iya, jadi yang pertama saya siapkan EMA sama LKPD dulu. Kalau EMA LKPD kan sudah dibuat di awal pembelajaran, Iya. Belum dimulai. Itu sudah buat, kemudian kan sudah ditentukan materinya mau apa. Iya. Itu kan sudah ada. Kemudian saya lihat lagi sempurnakan LKPD-nya apakah Iya. cukup jika diselesaikan siswa dari BOJP. Kemarin ada yang saya kurangi, habisnya 2 latihan, cuma saya kasih 1 karena memang waktunya terbatas. Terus kemudian saya sudah mengkondisikan siswa, saya sudah beritahu kalau besok kita akan melakukan tugas kelompok. Tugas kerja kelompok itu. Iya, kerja kelompok. Iya, seperti itu kerja kelompok. Jadi nanti tolong kalian bersiap dengan baik. Kalau bisa belajar terlebih dahulu tentang materi penjelasan sebelumnya yang pakai aliminasi sama seperti itu. Iya. Kalau kemarin kan itu area pengembangannya itu kan selain pengetahuan dan keterampilan, itu kan ada juga terkait penerapan disiplin positif. Betul. Khususnya tentang kesepakatan pembelajaran. Kemarin ketika kita waktu pra observasi ini kan sudah kita bahas ya bahwa di awal pembelajaran juga harus ada kesepakatan pembelajaran. Iya. Nah, itu bagaimana kemarin Bu Septi? Sayangnya saya agak lupa pas bagian kesepakatan pembelajaran. Cuma sudah saya jelaskan dari awal kalau misalkan masuk kesepakatan kita pun sudah dari kedua sama menentukan kelompok. Itu sudah biasa. Terus kemudian juga untuk sholat, Untuk disiplin ini tepat waktu ya. Iya, karena itu kan habis istirahat. Iya, Mungkin ada beberapa anak yang memang karena latihan kan juga gitu. Iya. Saya kasih toleransi sedikit. Memang ini tidak saya sebutkan di kelas ya, mungkin karena sudah ikut saya dari kelas 1 ya, biasa dengan kesepakatan seperti itu. Jadi memang untuk kesepakatan pembelajaran biar siswa juga tanggung jawab itu memang ini
Kira-kira ketika seperti kemarin melakukan observasi pembelajaran itu ada nggak sih kekurangan yang atau hambatan yang bisa dihadapi ketika kegiatan observasi? Paling sama seperti biasanya siswa itu kalau berkelompok itu tidak semuanya mau aktif. Iya. Pasti ada satu dua yang cuma numpang lama saat kita mengerjakan itu malas-malasan. Iya. Ya umumnya bisa seperti itu biasanya itu sih. Cuma kemarin pas ada Kak Arima, alhamdulillah banyak yang aktif. Biasanya mereka nggak malas-malasan, cuma kemarin nggak aktif. Tetap ada satu dua yang malas tetap ada. Iya. Karena kalau misalkan secara umum kemampuan mereka juga masih kurang sedikit. Gitu ya. Berarti untuk secara keseluruhan itu pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Cuma ada hambatan yaitu ada siswa yang kurang aktif kayak gitu. Iya, kalau itu yang lima itu ada beberapa biasa aktif di kelas kan banyak yang lama. Jadi mungkin kendalanya lebih banyak. Jadi mereka ada kesusahan. Berkali-kali tidak menerima daripada kesusahan dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Kira-kira solusi apa yang bisa akan berikan supaya anak itu tetap fokus terhadap pembelajaran, kemudian mereka juga mendengarkan, sehingga mereka pada akhirnya juga memahami materi yang bisa disampaikan. Kalau versi saya biasanya saya pastikan setiap absen itu mereka harus bangun. Bangun, berdiri. Harus saya lihat pastikan kalau misalnya mereka mulanya ngantuk sudah langsung masuk ke kamar mandi. Oh gitu, preventif dulu ya. Ini bukan dulu Iya, ya, kayak bukan kayak tak kamar mandi biasanya setidaknya ada yang tidur. Itu sering banget yang di kelas. Dosen kan juga bisa saya larang, maka itu kan berisi dengan sendiri. Jadi ya kalau misalkan sudah masuk, jadi tanggung jawab mereka untuk belajar harus penuh. Jadi nanti mereka sama mandi, cuci muka paling enggak biar ada semangat sedikit Iya, ya. ada lah itulah ya, ada semangatnya. Dan kemudian juga besok saya pulang depan. Iya. Ya ada pokoknya terus depan kalau misalkan ada yang kuliah tadi itu langsung di paling mana. Iya. Jadi tadi bisa sudah melakukan kursi lah ya, biar mereka tetap fokus. Salah satunya yaitu cuci muka kayak gitu ya. Terus HP itu pengaruh pastikan banget ya. semua harus bawa catatan. Semua harus dulu catatan. Iya, pokoknya tidak boleh buat semuanya catatan. Iya. Kalau menurut Isepi, rencana ke depannya itu bagaimana untuk meningkatkan ya, dari kesiapan belajar siswa kan Isepi juga sudah tahu ya kalau namanya siswa itu antara satu sama lain itu kan beda-beda. Gaya belajar mereka pun juga berbeda. Kira-kira ada nggak sih rencana kedepannya yang akan bisa dibuat itu supaya siswa itu siap untuk belajar gitu? Saya rasa untuk metode diskusi itu ternyata cukup efektif. Saat kemarin ulangan untuk lisan itu ternyata banyak siswa yang justru kalau di kelas itu malas dengaran, ada ngantuknya. Tapi saat mereka terpaksa, mereka pasti akan berusaha ternyata. Mereka mau berusaha dengan bertanya pada teman sampai dulu. Oh ternyata saya diajari sama Mas Ati bisa berarti kalau itu ternyata tetap itu sangat pengaruh pada siswa. Jadi nanti rencananya kalau misalkan ke depannya lagi saya akan habis ini dia ngomong. Cuma nanti ngomongnya harus diatur. Tidak bisa ngomong yang random, harus ada yang bisa memancing pokoknya untuk belajar sama yang itu tidak boleh Pemantik Iya, pemain belajar. Jadi nanti kalau misalkan menyelesaikan LKPD itu bagaimana caranya semua kamu harus bisa bertanggung jawab semuanya. Saat maju harus dipilih secara bisa Baik, jadi semoga yang rencana aksi yang sudah bisa disampaikan tadi bisa terrealisasi dengan baik, dengan lancar, dan tentunya itu bisa memberikan dampak yang positif untuk pembelajaran siswa. Iya. Nah, kira-kira bisa mau kapan ini realisasi dari rencananya yang tadi? rencananya saya akan lakukan minggu depan karena minggu ini kan sudah jadwal 3 kelas. Iya. Minggu depan saat saya masuk kelas yang sama, nanti saya akan coba untuk leadernya memberikan waktu pada mereka. Mungkin di awal bisa diawali dari diskusi dulu di jam
pertama. Yang kedua nanti bisa saya sebelum jelaskan seperti itu ya. Jadi melalui kegiatan konfirmasi dan penguatan ya Bu ya yang dilakukan ya. Terima kasih Bu Septi sudah meluangkan waktunya. Semoga rencana aksi pagi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Minggu depan sudah mulai dilakukan. Semoga memberikan dampak yang baik juga buat siswa. Oke, sudah mengikuti kegiatan mulai dari praobservasi, kemudian ya semoga kegiatan coaching yang sudah kita lakukan itu seperti si akademik kemarin bisa bermanfaat buat bisa mulai dari persiapan modul ajar dan RPP yang benar seperti apa, kemudian untuk penerapan kesepakatan kelas itu bisa dilakukan untuk membuat anak itu jadi lebih baik seperti itu. Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Yasin selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi dan coaching untuk hari ini. Monggo Pak Yasin. Oke, terima kasih Bu Septi dan Bu Rizky yang telah melakukan dialog pasca observasi pembelajaran. Oke, Pak. Dan studi mata pelajaran matematika semuanya ya. Iya. Oke, dari dialog observasi pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Rizky tadi, ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Yang pertama ya, catatan saya ada ya, saya walaupun diem tapi mencatat. Iya, Pak. Yang pertama itu pasca percakapan untuk tentang menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Di sini tadi sudah dilakukan coaching yang luar biasa, di mana dari poin dari prinsip coaching yang ada kemitraan, proses kreatif, maksimalkan potensi. Ke-8 indikator sudah dilakukan oleh Bu Rizky terhadap Bu Septi, sehingga di sana tidak lagi sekedarnya sebagai tidak sekedarnya dimintai saran, tapi berbagi pengalaman baik, sehingga ke-8 prinsip ini ada semuanya sudah dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada kekurangan ini sudah maksimal. Menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan hasil dari tadi kan kemarin sudah dilakukan observasi pembelajaran, dari hasil itu ada catatan-catatan sudah disampaikan ke Bu Septi. Jadi Bu Septi juga sudah menjawab bahkan berbagi pengalaman dari poin 1 sampai poin 8 baik itu pemikiran. Kemudian proses kreatif ada 3 poin juga sudah terjadi coaching dengan baik, kemudian memaksimalkan potensi tindak lanjut, kemudian sampai terjadi suatu kesimpulan, sehingga ini juga alhamdulillah berjalan dengan baik dan bahkan sudah tergali. Bu Rizky sudah menggali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Septi dengan sendirinya, tidak menggurui malah ya. Alhamdulillah ini poin ke-8 poin juga terpenuhi. Yang terakhir ini ada yang di dalam catatan saya ini ada yang terakhir dengan menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil supervisi yang barusan dilakukan. Yang tadi sudah disampaikan dengan rencana aksi untuk berikutnya ya, tanggal berapa diperkirakan? Alhamdulillah ini juga tadi juga sudah
sudah dilakukan coaching dengan ketiga prinsip dengan baik, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi sehingga melahirkan aksi nyata dari pusat tanaman bersama manusia. Tanpa ada beban, hanya dengan senyuman ya. Oke, untuk pasca observasi pembelajaran coaching berjalan dengan sangat maksimal. Sedangkan untuk pra-supervisi maupun pra-observasi pembelajaran maupun observasi pembelajaran juga sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang ada, dan hasilnya cukup sangat memuaskan, tidak cukup memuaskan, sangat memuaskan. Baik yang pertama adalah pra-observasi yang kemarin sudah dilakukan area pengembangan, tujuan dulu ya, tujuan menggali tujuan dari Bu Septi, kemudian area pengembangan, terus strategi, kemudian observasi panjenengan lakukan tanggal berapa kemarin itu? Kalau observasinya itu tanggal 21 kayaknya. Iya, tanggal 21 sudah dilakukan dan sudah ada penilaian yang luar biasa, dan itu juga diberikan masukan juga ya untuk Bu Septi, sehingga di saat pasca ini apalagi ada penguatan dari Bu Rizky tadi lewat coaching sudah berjalan dengan baik. Itu untuk saya hanya memberi penguatan bahwasanya panjenengan Bu Septi sudah melakukan pembelajaran dengan baik seperti apa yang ada di dalam prinsip-prinsip dan kaidah yang ada di kurikulum masjidnya. Itu kurang lebihnya. Terima kasih, semoga keduanya sukses untuk kedepannya. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi sudah berjalan dengan lancar dan baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.